Anak-anak semua, jumpa lagi ya dengan saya Nikade Yuni Mulyarti Dewi. Saya adalah guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Negara. Hari ini kita akan membahas mengenai BK itu apa ya. Nah, dan kalian bagaimana sih cara mengenal layanan bimbingan dan konseling di sekolah kalian? Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan kesehatan mental dengan prinsip-prinsip psikologis atau perkembangan individu melalui intervensi kognitif, emosi, perilaku untuk membantu individu yang dilayani agar tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan psikologis dan mengoptimalkan potensinya. Itu merupakan pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh seorang konselor yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, konselor memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, dan pemahaman terhadap perilaku manusia atau psikologi. Dalam layanan bimbingan dan konseling ini menggunakan berbagai pendekatan konseling seperti psikoanalisis, kognitif behavioral, humanistik, dan testing. Nah, banyak nih yang tidak mengetahui apa sih perbedaan dari bimbingan dan konseling. Di sini, Ibu akan membahas mengenai perbedaan bimbingan dan konseling. BK. B itu adalah bimbingan. Bimbingan adalah layanan yang diberikan kepada jumlah konseli yang banyak dilakukan dalam satu kelas atau lebih, atau sering disebut dengan lintas kelas. Kemudian K, yaitu konseling. Kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok untuk membantu individu yang sedang melakukan konseling. Macam-macam layanan yang diberikan dalam konseling. Nah, seperti kita ketahui tadi, konseling itu kan merupakan kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok untuk membantu individu yang sedang mengalami masalah serius dan psikologis. Nah, masalah serius dan psikologis itu apa saja? Yang pertama pada diri sendiri dulu. Nah, pada diri itu ada sifat, perilaku, minat, bakat, atau intelijensi, potensi, dan kompetensi. Kemudian sosial, dalam sosial ini ada pertemanan, pergaulan, hubungan persahabatan, dan kelompok sosial. Pada belajar, cara belajar efektif mengatasi gangguan belajar dan meningkatkan prestasi belajar. Pada karir, memilih jurusan, perguruan tinggi, dan pekerjaan. Kemudian neurotisme, ada stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian ada gangguan, yaitu kepribadian dan mental. Nah, dalam bimbingan dan konseling itu terdapat asas layanan profesional bimbingan dan konseling. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama yaitu asas bimbingan dan konseling yaitu kerahasiaan. Konselor merahasiakan segenap data dan keterangan tentang konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas keahlian. Berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. Yang ketiga, asas keharmonisan. Layanan konselor selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Kemudian asas dinamis, berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia. Kemudian yang terakhir asas kemandirian. Layanan konselor yang merujuk pada peserta didik. Nah, bagaimana sih alur permintaan melakukan konseling? Nah, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya yang pertama kalian buat janji dulu. Pada saat membuat janji, kalian dapat menggunakan WhatsApp melalui konselor yang bersangkutan. Kemudian setelah kalian membuat janji, selanjutnya adalah proses konseling, yaitu menjalani sesi konseling. Dapat dilakukan 3-7 konseling. Setelah melakukan proses konseling, kalian selanjutnya
dapat melihat tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini, apakah terjadi perubahan secara konstruktif? Oke, sekian materi yang Ibu berikan mengenai apa sih itu BK dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jangan lupa ya, kalian tetap jaga prokes. Kemudian, ini ada quotes dari Ibu nih tentang gapailah cita-citamu dengan bahagia. Jadi, jangan patah semangat, tetap dan selalu rendah hati. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.